beautiful. No, you're not so beautiful. If you're not beautiful, I will not take you Really? to Germany. No. Ayo. You're inside beautiful, outside beautiful. Yeah. So that's the reason why you marry me, right? Because you're inside beautiful too. Yes. Okay. Mostly. Ya. Yang buat aku sedih tuh, dia tuh meninggal without saying goodbye. Itu yang buat aku sedih banget. Dan kami mau pindah gitu. Aku juga tidak bisa say goodbye to her. Karena apa? Dia nggak ada makamnya, karena dia kan dikremasi gitu. Hai sahabat semuanya, selamat siang, apa kabar? Di sini di Jerman sudah sekitar jam 4 sore. Aku habis mandi tadi, habis packing, sibuk masak ini itu. Aku sedikit melo beberapa hari ini, 3 hari ini melo. Nggak tahu, aku sangat sensitif. Seharian ini juga aku so bad. Suamiku sampai ya ikut sedih gitu, nggak tahu ya kenapa gitu ya. Tapi habis mandi fresh deh. Dan terima kasih bagi yang udah like, subscribe, yang udah komen-komen juga, terima kasih banget. Dan yang lainnya juga terima kasih bagi yang komen rambutku. Sejujurnya teman-teman, rambutku tuh panjang karena keinginan suami aku. Suami aku suka begini. Jadi kalau ada yang komen rambutnya dicukur lah, yang dipotong lah, yang diapain lah gitu. Kayaknya aku enggak. Udah aku bilang ya, I just want to be the way I am. Jadi bagi aku sih, aku pribadi ya ini ya, aku tidak terlalu suka ngatur-ngatur tentang penampilan orang. Bagi aku, selagi dia sopan, dia tidak merugikan orang, ya, tidak melanggar norma susila, support gitu loh. Jangan buat orang lain harus rapi kayak Anda, rambutnya harus klimis, pakai minyak, harus dikucir, nggak boleh ada poninya, harus kayak aku nggak tahu. Aku udah bilang aku tuh tampil apa adanya, senyaman-nyamannya aku gitu ya. Aku ya emang begini gitu. Ini aku habis keramas ini, rambut udah aku atur sedemikian rupa supaya katanya nggak kayak gendruwo. Ada tuh yang komen kayak gendruwo lah, yang kucel lah. Aku tuh orangnya pembersih ya. Kadang Mas Bule aja sampai pusing rasanya karena aku terlalu banyak aturan dengan masalah kebersihan. Aku dulu waktu di sekolah kalau datang gitu ya di ruang guru, kemudian aku duduk di depan mimpin rapat gitu, aku selalu lihat tuh meja, kalau ada bekas tangan minyak gitu aku mesti langsung, ada nggak ya yang bisa bersihkan atau bisa saya minta tisu, aku langsung lap. Kayaknya guru-guru di sekolah aku kadang-kadang kalau udah tahu gitu tuh, Bu Yulia tuh orangnya sangat pembersih gitu ya. Jadi mungkin stop untuk ya istilahnya menilai saya secara fisik. Tapi ya terima kasih lah gitu, suka lihat saya rambutnya diikat. Tapi mungkin suami aku nggak suka. Jadi sekali lagi tolong hormati privasi saya, tolong hargai saya apa adanya gitu. Aku nggak pernah kan pakai baju yang seksi atau menunjukkan kemesraan aku di depan pemirsa seperti yang lainnya bermain sandiwara pura-pura biar suaminya cemburu gitu. Enggak lah gitu ya, aku apa adanya aja gitu. Jadi kalau aku tampil apa adanya ya this is me. So sekarang aku duduk di taman aku kayak gini ya, habis mandi seger, habis tadi aku makan dengan suami, aku merasa segar. Ada yang bilang katanya aku kalau di video itu dimanis-manisin, ya nggak apa-apa lagi gitu loh ya. Kalau menurut aku tuh kenapa sih orang yang namanya artis aja juga aku yakin kalau dia di video gitu dia manis-manisin sampai dioperasi diapain biar kelihatan cantik, biar kan mudah lah. Apalagi aku tuh bukan selebriti, bukan apa gitu ya. I'm just a middle-aged woman
ya, and a housewife. Ya, I am not an artist, so ya gak apa-apa lagi. Ya, orang yang artis aja kayak tuh, aku ingat tuh Melanie Ricardo itu, waktu di foto dia kelihatan nggak bagus oleh jurnalis ya, wartawan gitu, dia nggak suka gitu. Suatu saat dia pengen fotonya dari sini gitu. Suatu saat waktu itu dia minta kalau difoto dengan di shoot dengan lampu gitu. Itu artis loh. Lah wong aku orang umum aja kok diributin gitu, katanya dimanis-manis ke. Emang dimanis-manis ke buat siapa? Ya. Yang penting suamiku happy. Jadi sekali lagi saya heran aja. Mungkin itu juga kali ya, kita orang Indonesia susah maju, kenapa? Karena kita lebih ribut dengan hal semacam itu gitu loh. Maunya kita tuh semua seragam gitu. Kalau udah tua harus begini, rambutnya harus rapi gitu. Lawang aku guru ya, aku tuh terkesan dulu waktu aku jadi guru dan ada lomba guru gitu, ada guru teladan, guru berprestasi, guru penampilan simpatik dan sebagainya, guru rapi. Aku menang loh, guru berpenampilan menarik, simpatik, rapi, aku menang juara 1 loh. Padahal aku guru baru di situ itu. Ada tetangga. Satu hal yang buat murid-muridku itu ya terkesan dengan aku. Aku kalau sekolah itu meskipun aku ibu guru, bukan berarti aku jadi kayak guru rambutnya kudu gimana gitu ya. Ndak lah gitu. Jadi aku ya apa adanya. Kalau aku nyamannya aja sih. Aku tampil ya selalu rapi, terus harmonis gitu ya, serasi dari atas sampai bawah. Kalau bajunya warna apa, sepatunya, dan aku mesti pakai high heels kalau sekolah ya, tasnya. Jadi mereka udah sangat hafal dengan yang namanya Bu Yulia. Tapi aku orang yang sangat konsisten. Aku bukan orang yang menjual tampang, tapi aku guru yang benar-benar bertanggung jawab, dan aku dihormati oleh murid-muridku karena ya aku bertanggung jawab. What I say and I do ya. Seperti itu. Jadi kalau apa yang aku katakan ya aku lakukan gitu, dan aku konsisten dengan kata-kata aku gitu. Banyak kan guru alim, wah berangkat sekolah benar-benar mencerminkan tampilan guru misalnya ya, tapi ngajare akeh guyone, muridnya ora pinter, malesan nak nang jero kelas mau sibuk karo HP. Banyak yang kayak gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang ya heran juga, apa sih yang menjadi takaran kita ketika kita melihat sesuatu. Kalau aku ya takarannya adalah satu, bahwa orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Kalau dia di tempat kerja ya tanggung jawab terhadap tempat kerjanya, sopan, tidak melanggar aturan sosial. Kalau menurut aku that's more than enough. Then just look, oh tampilan orang berjilbab. Ini juga banyak loh di Indonesia itu, orang kalau sudah kerja itu tampilannya sering juga gitu. Yang dipilih yang berjilbab, dinilai peng piro nang masjid sholat atau enggak gitu. Kalau aku sih itu lebih kepada sifatnya pribadi ya. Urusan religius enggak religius itu urusan orang-orang pribadi dengan Tuhan gitu. Bahwa keimanan seseorang itu tidak hanya berapa kali dia sholat atau sembah sujud ya, tapi kalau hari-hari perangainya tidak sesuai dengan apa namanya itu, dengan tampilan dia yang religius gitu, menurut aku kok juga banyak sih sekarang itu yang menipu ya, tampilan yang menipu gitu. Jadi sekali lagi kalau aku sih mungkin itu juga yang buat kita susah maju. Apa-apa tuh semua serba harus seragam gitu ya, harus sama. Nah guru ki kudu ngene gitu, kalau guru tuh harus begini, roknya kudu dawa gitu. Terus apa namanya, ndak boleh kayak artis tampilan, wah muridnya ngantuk kabeh gitu. Bener, serius itu. Kalau aku punya guru, gurunya harus keren, cantik, rapi gitu ya.
rapih dalam artian ora kudu rambutnya dikucir. Nah aku bukan begitu sih sebenarnya, bahwa dia rapi, bersih, bajunya bersih ya, sopan gitu. Kalau aku lebih gitu. Kalau urusan yang lain kan, waktu aku jadi kepala sekolah tuh aku nggak suka ngurusi orang secara pribadi ya. Dari segi penampilan itu aku nggak suka menilai, kecuali dia nggak sopan, pakai rok terlalu pendek atau terlalu ketat gitu, baru aku mungkin kalau ada keluhan-keluhan akan saya respon gitu. Termasuk mungkin hubungan dengan teman laki-laki, guru laki-laki dengan perempuan udah menikah. Kalau aku melihatnya sebatas pertemanan ya nggak apa-apa, tapi kalau memang ada bukti dan sebagainya, ada yang lapor, kalau tanpa bukti aku juga nggak akan respon gitu. Jadi aku lebih kepada apa ya, ya faktual aja gitu, norma aja gitu. Kalau yang lain-lain tuh yang sifatnya hanya apa istilahnya ya, pantes ngene, ora pantes ngene gitu, harusnya bagusnya gini, tapi kalau aturannya ndak ada, menurut aku nggak suka meributkan. Jadi aku lebih suka ya apa aturan yang apa aturannya ya ayo kita ikuti. Tapi kalau masalah selera ya, masalah kamu sukanya begini gitu, oh secara umum tuh harusnya kayak gini, ndak ada aturan tapi secara umum gini, kalau aku nggak suka gitu. Jadi itu aku cerita ya, pengalaman aku tuh dulu waktu jadi guru ya, itu kalau istirahat gitu guru-guru pada ngumpul gitu, duduk-duduk gitu, ngobrol gitu. Ngobrol iki heran itu mesti ngerasa nih orang, entah temannya, entah kepala sekolahnya gitu ya, itu mesti itu gitu. Tapi aku nggak suka, aku lebih suka sibuk dengan laptopku, kemudian aku nulis-nulis apa gitu. Terus aku dia anggap tidak cukup sosial, bersosialisasi lah. Aku hanya mengatakan apakah harus begitu? Bersosialisasi itu apakah harus ketika orang kumpul-kumpul kita harus kumpul-kumpul terus ngerasani orang? Kalau aku nggak suka. Kenapa mesti ngerasani orang? Ya biarlah gitu. Dan aku tidak suka kalau itu hanya asumsi-asumsi gitu, hanya pemikiran orang tanpa bukti, tanpa apa, aku nggak suka. Lagian kalau aku sih, kalau itu tidak ada sangkut pautnya sama aku, tidak merugikan aku, tidak merugikan orang lain, so what gitu loh. Setiap orang pasti punya masalah kan gitu. Aku jadi kayak gitu teman-teman. Jadi aku ketika jadi guru, aku lebih suka menyibukkan diri dengan hal-hal untuk meningkatkan kualitas aku dan juga murid-muridku. Kalau aku dinilai tidak sering berkumpul-kumpul, kalau ngobrol-ngobrol, ya memang kalau saatnya jam kerja kan harusnya kerja. Guru itu mesti kan nggak ngajar kan di sela-sela jam kosongnya kan dia tetap harus mengisi waktu-waktu dengan kualitas gitu, meningkatkan kualitas. Tapi kadang orang berpikir lain gitu. Kalau nggak ngajar harus kumpul-kumpul, ngobrol ya. My husband call me. The most handsome man in the world. I'm talking about me. They said that my hair too long. I have to cut my hair. I have to make it short because I am too old for this hair. Ali, the ring will come in 10 minutes, okay? Okay, do you think so? Has voll Paar. If you don't like my hair, I will cut it short Schön, Dani. because I am too old with this kind of hair. Do you agree? No. Oh God. Kenapa masih dimanis-maniskan? Aku nggak pernah memanis-maniskan. Aku hanya ingin kelihatan menarik. Tidak bermaksud untuk memanis-maniskan. Mungkin lebih baik Anda datang ke saya dan lihat saya aslinya seperti apa gitu. Karena katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi adanya negatif-negatif gitu. Maybe I need to tell who I am gitu ya. Aku tuh orang yang sebenarnya sangat disiplin ya. Dan ketika aku jadi kepala sekolah, sepertinya guru-guruku cukup pontang-panting dengan style aku bekerja gitu. Oke, aku akan ada tamu dalam 10 menit ya. Kita lanjut nanti, oke? Tuh, ini karena ada matahari, lihat kan sekarang perbandingannya betapa besarnya dia. Oh, ini yang si pink, karena matahari keluar dia pun juga ceria. Yuk, tuh cantik. Si kuning baru akan keluar.
Ya, si kuning-kuning tuh, si merah dia udah ngintip-ngintip banyak sekali. Si pink udah di mana-mana, di bawah, di bawah pohon apel itu. Gede ya, bayangin enggak ini gedenya ini si bunga ini tuh, tanganku sampai nggak kelihatan kan, ini saking gedenya tuh. Kemarin aku udah apa, aku udah kasih itu penopang jadi dia nggak tidur di atas rumput ya. Besar cucu. Aku suka liatnya karena dia kelihatan cantik. Besar nah, besar kan? Aku suka. Oh, this is tea ya. That's why she knows, darling. She run here and there because she knows that we also have something for her. Das ist for, was ist das? Donut? Ih! Nah, Apfel, das Zelt, kannst du aussuchen. enak banget. Tea time with Papa. Dimanis-maniskan biar katanya aku kalau di apa namanya, di video ya, kalau di video masih dimanis-maniskan gitu. Someone said that, oh, you always make yourself look, you want to look beautiful, always you make, yeah, like that when in front of the video. So means that I'm not really beautiful just because I want to show someone that I make myself beautiful. No, you're not so beautiful. If you're not beautiful, I will not take you Really? to Germany, dog. Oh, yo. You're inside beautiful and outside beautiful. Yeah. So that's the reason why you marry me, right? Because you're inside beautiful too. Yes. Okay. Mostly. Ja. Guten Appetit, my sayang. Schöne Blümchen, darling. Ja, so sayang. Hast du gut hochgebunden. You, so they will be happy too. They will stay longer. Karena aku udah ikat tuh si bunga-bunga itu, jadi dia sangat Gestern die Frau gesagt, cantik. die ukrainische Frau, vorgestern waren sie hier waren. Aha. Und schön Blumen, auch diese. Die Dings auch. Guck mal. Guten Appetit, darling. Was möchtest du? Ist egal, du kannst ausholen. Das ist Apfel, das ist Zimt. Can I have the apple? Natürlich, tauschen wir. Echt? Ja, klar. No, actually you don't really like I this like one. both. I like both. Oh, okay. Es war sonst auch nichts mehr da, weißt du. Danke, Es Cinta. waren nur noch verschiedene davon. Und Vanille und Tea time, our ceremony after around. What time is it now? ab Month raining. Iya, di sini cuacanya jelek terus, jadi kita nggak bisa duduk di luar Can't sekarang. sit in our garden and celebrate. Aber Oke, guten aku. really, when we should stay here, I would change the boats. Hah? I would put the wood here and the sun there. Yes. Yeah. But I make it like for because we want to build kitchen there, no? Yes. But on the other hand, it's good the sun come inside too. Yes. Because people here like the sun. Yeah. Oke, darling, guten appetit. Guten Appetit. Yeah. Tea is noch hot. Makanannya, minumnya teh tongci, Und Tee. dandang. Und dann Papa teh dandang. Mine is best. The name is teh dandang. Das ist teh von Mama. Itu tehnya dari ibuku. Aku lebih suka teh die tongci. Wetter. Really? You can taste the difference between this one and that one. Ini namanya, Und das Nougat, ist lecker. ini apel Tasche namanya. Jadi tas yang di dalamnya ada apelnya. Und diese? Oh, ini dengan ini Nougat-Schnecke. dengan Zimtschnecke, apanya so. tuh? Zimt. Bumbu. Zimtschnecke. Ya, Zimt itu Snail. kayak apa ya? Sim itu ya. We called it. Kayak Ist lecker. Beiß mal bubuk hier. pala atau apa gitu Beiß ya. mal hier rein. Pala.
Bisschen? Oder hier, ja. Nicht abdrücken, beißen. Okay. Sonst schmeckt es nicht. Hier. Lecker. Willst du es haben? Nee. Apfel voor mij. Dein is de mix zo sterk. Zimt halt. Zimt mit Milch. Enak ini. Apfeltassen. Was kostet das? 8 Euro? Nee, 1 Cent. Nee, 90 Cent. nee, weniger. 1 Cent. 1 Euro 50 Cent. Nee, nee, unter 1 Euro. Okay. Die Normalerweise. 85 und die 95 und die 75 Euro. Cent. Habe ich im Norma gekauft, nicht im Bäckerei daneben. Okay. It's okay. Danke Cinta. Das war sehr süß. Thank you for the delicious Kaffeekuchen. delicious cake and Tea. the tea and the sweetest time. Thank you, Cinta. I need to see my flowers. I need to say hello to my flowers. And I want to say hello to my strawberry. This one, ini merahnya merah kayak beludru ya teman-teman ya tuh. Dia sudah nongol-nongol. Semoga cuacanya bagus. Jadi ini ya. Dia tuh banyak juga. Stroberinya udah merah-merah. Ini juga besar-besar nih teman-teman stroberinya. Kok dipetik-petik kok sayang gitu ya. Ini juga gede gitu, 2. Tuh juga. Itu juga gede loh itu. Sembunyi yang satu. Terus ini tuh. Dia besar-besar ini. Happy-nya lihat tuh dia juga gede banget. Kan? Besar. Ya. Dimakan hewan. Tuh kan dia kalau udah di bawah gitu langsung dimakan hewan. Kayaknya sayang-sayang ya dipetik ya. Kalau ini stroberi hutan, jadi dia wild strawberry, wild Ed Byron, karena dia memang kecil-kecil tapi dia itu wangi terus manis gitu ya. Tuh. Ini karena nggak ada hujan, nggak ada panas aja. Ini yang aku suka. Gede-gedenya minta ampun, banyak juga. Tuh di dalam ya. Strawberry milik sendiri loh ya, bukan milik tetangga loh ya. Ini juga. Nih gede banget kan. Coba lihat nih. Sama jempol aku perbandingannya ini. Ini kelihatan kecil tapi dia gede ini. Tuh. Kan? Gede banget. Nih. Tuh. Gede. Itu juga say. Itu juga say. Itu juga say. Tuh. Gede ya, gede-gede banget. Aku happy. Akhirnya aku bisa ikut makan strawberry ini loh, say. Banyak bang. Oh my goodness, apa itu yang patah? Oh, kayunya. Nih. Tuh. Tuh, iya aku seneng banget lihat dia banyak banget di dalam, nggak ketahuan. tuh di dalam banyak banget. Gila, di dalam banyak banget ternyata. Jadi aku harus rajin dong lihat-lihat ke sini ya. Lagi ke notaris ya. Tadi yang mau beli rumah kami udah datang dan kita udah fix tanggalnya. Juli, tanggalnya udah pasti kita pulang.
kita nunggu di mobil karena ini parkirannya itu ini parkiran praktek dokter, tapi cuma kayaknya dokternya tutup, jadi ini banyak tempat yang kosong, jadi bukan tempat parkir untuk notarisnya sebenarnya, untuk customernya, ada klien gitu ya. Untuk klien dan notaris parkirnya di sana, tapi Mas Bulet mandeknya di sini. So kalau something happen I have to drive, move the car. Tadi itu aku sempat sedih banget ya waktu kita makan siang tadi, aku sampai aku tuh nangis yang gimana ya, ingat sama sahabat aku gitu ya. Dia itu pokoknya dia sahabat aku, kayak ibu aku, kayak saudara aku, and the only one lah gitu di sini ya. Yang buat aku sedih tuh dia tuh meninggal without saying goodbye. Itu yang buat aku sedih banget. Dan kami mau pindah gitu, aku juga tidak bisa say goodbye to her karena apa? Dia nggak ada makamnya, karena dia kan dikremasi gitu ya. Terus kemarin pada saat meninggal itu abunya kan disebar gitu, jadi nggak ada makamnya gitu. Itu sedih banget. Jadi yang buat aku nggak ngerti itu kenapa ya, waktu dia tuh sakit gitu nggak ada yang bawa ke rumah sakit gitu, dibiarin sampai meninggal padahal udah uangnya banyak gitu ya. Wir müssen 15 müssen wir ausgezogen sein. So Ich means kann that Funsinter, that is the deadline. Genau, für uns. Ja. Dann müssen wir noch Tickets kaufen, ne? Kaufen wir heute noch. Yeah, of course. Auto verkaufen, alles, ne? So Aldi haben wir gesagt, ne? Ja. I know she's not there anymore, Ja. but yeah, I still want to say goodbye. Ja, verstehe ich ja auch, Dani. Wir fahren noch zu ihr, okay? Am Yeah. Friedhof. Mau ngirim paket ke Mbak Mary. Ini cantik ya patungnya ya. Ini juga bagus banget, semoga Mbak Mary suka. Ini 2 panci udah dibungkus, yang lainnya masih di situ. Ada piring buah, ada piring cake, ada mangkok sayur, ada itu toples untuk kue kering sama lilin. Semoga sampai di sana aman ya. Makasih Mbak Mary. Paket ketiga Mbak Mary, makasih banget udah mengurangi isi rumah. Thank you so much. Ini piring untuk buah ini, jadi dia dalam gitu ya, jadi bisa untuk buah. Kalau ini untuk cake nih ya. Untuk saus atau sambal gitu ya, saya di sini. Ini teko kecil, ini mini tekonya ya, cuma sekitar 600 ml gitu. Ini bisa untuk kue kering gitu ya, tuh kan. Pakai tutup kayak gini, cantik kan, untuk lilin. Sedangkan ini mangkok sayur agak kecil ya. Dia itu kayak baru ya, karena memang masih dalam keadaan bagus. Dia nggak baru, tapi dia memang, aku hanya koleksi yang benar-benar dalam keadaan bagus gitu, seperti nggak ada bekas penggunaan gitu ya, paling di bagian bawah aja gitu. Nih kan nggak ada bekas penggunaan, kayak baru tuh kan. Karena biasanya mereka beli itu hanya untuk koleksi dan diletakkan di dalam lemari pajangan gitu, orang-orang dulu gitu. Lanjut bungkus nih, udah aku bungkus kayak gini. Jadi meskipun aku nggak pakai bubble ya guys, tapi bungkusan aku itu pokoknya paten deh gitu. Kemarin ngirim ke Barcelona ya, itu juga yang beli puas banget gitu. Padahal paketnya kadang-kadang tuh besar banget ya gitu, bisa sampai 20 kilo lah gitu ya, paket gede gitu hampir. Alhamdulillah, tapi belum pernah yang namanya kirim ke Prague, kirim ke Polandia, ke Belgia, belum pernah yang namanya pecah, belum pernah aku. Jadi
mereka happy dengan kiriman aku lanjut dulu nih, semoga Mbak Mary happy juga, semua utuh ketika sampai rumahnya Mbak Mary. Lumayan say, cincin terjual ya. Jadi aku memang itu waktu corona kemarin tuh aku beli emas, perhiasan gitu ya, tuh takut kan kita invest aja gitu, akhirnya aku belilah perhiasan. Kalau orang sini kalau orang sini kan memang sukanya itu yang cantik gitu. Kalau Indonesia kalau yang mata-mata besar gini kan nggak begitu suka gitu ya. Ini sitrin namanya matanya, lumayan.